melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan, ya ada satu orang di sana yang tertuduh terdakwa yang hidupnya selama ini sekarang ini beberapa bulan dihabiskan di penjara, sementara dia dalam keadaan yang seperti terbukti di fakta persidangan bahwasannya semua yang dikatakan korban itu tidak merasa menjadi korban, dan hasil bukti visumnya juga tidak ada tanda-tanda bahwasannya mereka menjadi korban. Dan dari beberapa ahli, termasuk ahli hari ini, dengan segala pernyataannya di muka persidangan, di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan terdakwa, mestinya Kiai Fahim bisa bebas demi hukum karena sesuai dengan fakta persidangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada sidang Kiai Fahim lagi ya, saksi ahli terakhir kalau nggak salah, cuman satu kemarin itu sidangnya ya dari KUA ya, kantor urusan agama. Gue bingung juga kenapa ke kantor urusan agama ini dijadiin saksi ahli. Dan ini ada keterangan resmi dari pengacara Kiai Fahim, Nurul Habaib SH. Ya alhamdulillah sih, ini insya Allah tinggal nunggu waktu aja, asal jaksanya, hakimnya, semuanya itu sesuai dengan fakta persidangan. Insya Allah sesuai dengan fakta persidangan, nggak ada pencabulan apa, semua Kiai Fahim akan dibebaskan insya Allah, mohon doanya. Ini kita lihat dulu nih keterangan resminya dari pengacara Nurul Habaib SH, pengacara Kiai Fahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma saya tadi kebetulan ada beberapa jadwal sidang, salah satunya jadwal yang Kiai Fahim Mawardi. Kebetulan ini masih pemeriksaan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang dihadirkan tadi adalah dari kantor urusan agama. Sebenarnya saya tadi juga lupa mau nanya ya, mau disebut ahli apa gitu ya, apa ahli agama. Dia sendiri menyatakan bukan kompetensi saya kalau membahas perkawinan dalam tinjauan agama Islam dari beberapa madhab itu. Kalau saya boleh menyebutkan ahli pencatatan pernikahan. Nah itu tepatnya. Jadi penjelasannya normatif saja. Normatif saja. Jadi terkait
bagaimana prosedur pencatatan pernikahan di kantor urusan agama berdasarkan Undang-Undang Pernikahan dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 2019 itu. Nah, kemudian Bentar dulu sebelum lanjut. Ya, ini kan kasusnya itu sidang pencabulan. Kenapa jadi masalah pernikahan kantor urusan agama? Makin nggak jelas, gue bingung ya. Mungkin karena ada pernikahan di situ ya. Tapi kan ini berita yang beredar ini adalah Kiai Fahim cabul, Kiai Fahim cabul. Itu berita yang beredar. Tapi ternyata sidangnya begini. Aduh, ini apa ini? ada itu aja yang menjelaskan sesuai dengan regulasinya. Ini textbook nih, lihat regulasi dia. Baca undang-undang, ya kan? Berdasarkan undang-undang diimplementasikan ke peraturan Menteri Agama itu bahwasanya salah satu syarat ya bagi orang yang mau tercatat pernikahannya di kantor urusan agama adalah itu tadi adanya wali, ya kan, adanya saksi, adanya siwat. Intinya syarat dan rukunnya pernikahan itu yang secara umum tertuangkan di situ. Tadi jaksa penuntut umum bertanya seputar bagaimana jika pernikahan itu tanpa wali, ya kan, tanpa wali. Ya dia jawab normatif saja, bukan pernikahan, ya kan, bukan pernikahan, karena dia textbook membaca berdasarkan regulasi. Dan kalau memang tidak terjadi pernikahan, juga tidak terjadi perzinahan. Karena apa? Hasil visum etrapertumnya mengatakan selaputnya masih utuh. Ya, jadi nggak ada perzinahan, nggak ada pencabulan, kan gitu. Yang tidak ada pada syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan regulasi itu, maka tidak disebut pernikahan yang tercatat, kan begitu. Nah, adapun dia mau tanya sah tidaknya pernikahan menurut madhab ini, ya bukan kompetensi dia. Dia jawab sendiri, alhamdulillah, terima kasih banyak, apresiasi sebesar-besarnya kepada ahli yang satu ini. Jadi bukan kompetensi saya, itu sudah domainnya Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan itu. Ya, intinya normatif saja. Artinya mencatatkan pernikahan. Kemudian ditanya lagi, bagaimana jika pernikahannya tidak tercatat? Apakah itu merupakan perzinahan? Lagi-lagi itu bukan kompetensinya dia. Tapi ingat, ahli ini menyampaikan dengan tegas dan lugas bahwasanya pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama, dalam hal ini umpama ada orang yang menikah, ya kan, yang menikah kemudian tidak tercatat, apakah itu bisa tercatat? Ya, bisa. Caranya apa? Ya isbat nikah. Di konten-konten saya sebelumnya banyak saya jelaskan tentang isbat nikah itu. Artinya seorang yang menikah, ya kan, yang menikah tanpa tercatat dulu, kemudian udah punya anak umpamanya, kemudian ingin agar tercatat, bagaimana caranya? Isbat nikah. Isbat nikah tentu kembali kepada regulasi untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian putusan dari isbat nikah itu dibawa ke kantor urusan agama. Apakah diakad lagi? Tidak. Itu jawabannya saksi. Jawabannya ahli, mohon maaf. Jawabannya ahli. Jadi normatif saja jawabannya, dan sedikit pun tidak ada yang mengarah kepada pencabulan. Tidak ada sedikit pun. Nakul alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan diarahkan bagaimana jika pernikahannya tidak tercatat, apa itu disebut dengan zina dan lain sebagainya. Nah, tidak ada kaitannya antara pencatatan dengan dengan sah tidaknya pernikahan secara adat yang tidak tercatat di
kantor urusan agama. Karena kantor urusan agama ini tadi yang disampaikan saya urusan administratif berdasarkan ketentuan undang-undang, saya hanya mencatat. Nah, Itu cuma. Nggak ada yang lain kan begitu. ya alhamdulillah. Kemudian Oh, alhamdulillah. saya tanya lagi, saya nanya. Ini penting pertanyaan saya. Ada tiga hal yang sangat penting. Tiga hal sangat penting ini. Yang pertama saya tanya. Nah, ketika pernikahan itu tidak tercatat di kantor urusan agama, maka bagaimana solusinya? Tadi jawab isbat nikah untuk dicatatkan. Kemudian yang kedua, bagi pernikahan yang tidak mengikuti regulasi yang ada di peraturan Kementerian Agama itu, syarat dan rukunnya umpama ya, salah satunya wali, ya kan, walinya ada atau saksinya ada. Pertanyaan saya, siapakah yang memiliki kompetensi untuk menyatakan itu sah atau tidak? Ya diam agak lama itu. Akhirnya dia menjawab, tapi kembali lagi tidak kepada jawaban yang saya pertanyakan. Kembali ke regulasi. Padahal jawabannya, pertanyaan saya sederhana sekali. Jika ada pernikahan, ya kan, mengikuti madhab tertentu umpama, ya kan, madhab Hanafi umpama, kemudian sah berdasarkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian bertentangan dengan regulasi yang ada di peraturan Menteri Agama itu, siapa yang memiliki domain untuk menyatakan sah tidaknya pernikahan? Lagi-lagi jawabannya kembali ke regulasi itu. Karena apa? Karena textbook, baca regulasi, baca buku. Jadi regulasinya begitu, kan begitu. Dan yang sangat penting, tadi juga jaksa penuntut umum bertanya, apakah perlu izin kalau seumpama orang mau menikah lagi, Imam? Ya kan? Ditanya sama jaksa penuntut umum. Oh iya, perlu izin. Nah, itu saya pertegas, saya sampaikan kepada ahli ini untuk mempertegas saja, untuk, ya kan, yang disampaikan ahli tadi izin dari istri itu izin apa persetujuan, maka diralat ya persetujuan. Karena setahu saya izin itu dari hakim melalui penetapannya, ya kan. Adapun dari istri itu merupakan syarat formil untuk tercatat di kantor Kementerian Agama, CQ kantor urusan agama setempat, itu merupakan syarat formil dan sifatnya persetujuan, bukan izin. Jadi begitu sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Jadi tidak ada pendapat-pendapat, karena ahli itu disumpah untuk memberikan pendapatnya. Tidak ada pendapat-pendapat yang mengarah kepada pencabulan sedikit pun. Dan tidak ada pertanyaan yang mengarah kepada case dari Kiai Fahim ini, atau kasus dari Kiai Fahim ini. Ya demikian, alhamdulillah dimudahkan, dan setelah itu selesai, sidang selesai, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan sidang ahlinya. Ahli ini bersalaman kepada Kiai Fahim, dengan saya juga berjabat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya yakin bahwasanya ini merupakan tanda-tanda terungkapnya kebenaran yang sebenar-benarnya. Untuk itu doakan kami untuk senantiasa istiqamah, Amin. untuk senantiasa Amin. selalu
mengawal kebenaran ini Amin insyaallah. agar masyarakat itu tidak menerima input dari berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita palsu yang belum terbukti kebenarannya. Maka dari itu saya himbau kepada masyarakat di Indonesia, ayo kita junjung tinggi asas equality before the law, persamaan di muka hukum. Artinya Kiai Fahim ini punya hak-hak yang sama, ya kan, untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya, dan punya hak yang sama untuk tidak dijudge bahwa dia ini A, B, C, D, dan E sebelum ada putusan yang ingkrah. Dan kita junjung tinggi asas perception of innocence. Jadi praduga tidak bersalah itu kita harus junjung tinggi. Jangan samakan orang yang belum terpidana dengan orang yang sudah terpidana. Hak-haknya ya. Dan juga kita sebagai masyarakat jangan menjustifikasi Kiai Fahim ini A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ayo kita senantiasa doakan penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on the track, istiqamah, para pejabat dan pemerintah kita untuk senantiasa berpegang pada aturan-aturan hukum dan mengedepankan kepentingan rakyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah guys ya, ini dari saksi ahli yang kemarin ini kayaknya saksi ahli terakhir ya. Jadi dari kesimpulannya ya sampai sidang hari ini kalau persidangan ini normal insya Allah ya, mudah-mudahan kita berharap Pengadilan Negeri Jember, Kejaksaan Negeri Jember melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan ya. Ada satu orang di sana yang tertuduh terdakwa yang hidupnya selama ini sekarang ini beberapa bulan dihabiskan di penjara. Sementara dia dalam keadaan yang seperti terbukti di fakta persidangan bahwasannya semua yang dikatakan korban itu tidak merasa menjadi korban, dan hasil bukti visumnya juga tidak ada tanda-tanda bahwasannya mereka menjadi korban. Dan dari beberapa ahli, termasuk ahli hari ini, dengan segala pernyataannya di muka persidangan, di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan terdakwa, mestinya Kiai Fahim bisa bebas demi hukum. Karena sesuai dengan fakta persidangan, ini sudah jelas terbukti bahwasanya korbannya udah nggak merasa korban. Hasil visum sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan ini ada saksi-saksi ahli dari yang kemarin sampai hari ini. Bahkan hari ini masalah pernikahan, padahal kasusnya ini masalah pencabulan. Jadi nggak ada alasan untuk Kiai Fahim. Gue rasa Kiai Fahim tidak layak dihukum untuk sehari pun. Dan bersiaplah kalian yang kemarin memfitnah. Kabar-kabar kalian miring, itu tidak hanya Kiai Fahim menjadi korban dengan fitnah kalian, tapi ada pondok pesantren di situ dan ada santriwati di situ. Kalian akan mempertanggungjawabkannya dunia war akhirah insyaallah. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan sidang ini berlangsung cepat dan Kiai Fahim bisa segera bebas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan sudahlah Kiai Fahim nih. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita doa sama Allah agar Kiai Fahim segera dibebaskan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.